Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti yang saya sebutkan kemarin ya teman-teman, ketika live yang terakhir ya, dalam waktu seminggu ke depan kita akan membahas mengenai serba-serbi non-fiksi ya. Ini melanjutkan pembahasan minggu ini, memang kita fokus ke non-fiksi, dan minggu lalu kita mulai pembahasan serba-serbi non-fiksi gitu. Tapi disclaimer ya, lebih saya pembahasannya kepada untuk sebetulnya memotivasi ya teman-teman yang saya yakin pasti teman-teman yang sudah bekerja misalnya sudah pasti punya kemampuan, punya pengalaman tertentu ya, dan itu pasti sudah teman-teman yang sudah tahunan melakukannya pasti punya kemampuan untuk disampaikan kepada orang lain ya, bisa dalam bentuk tulisan gitu. Sementara teman-teman yang kuliah sekalipun juga mungkin juga tetap punya pengetahuan gitu kan, walaupun teman-teman mungkin sekarang lagi buat skripsi kan pasti punya pengetahuan kan, misalnya teman-teman kuliah di bidang ekonomi manajemen ya, teman pasti punya kemampuan manajemen, dan itu bisa saja dibuat dalam bentuk tulisan untuk misalnya anak-anak SMA yang sedang bingung dia apakah akan milih manajemen dan manajemen itu seperti apa. Jadi itu ya kayak jadi intinya adalah pembahasan kita 3 mingguan ini serba-serbi non-fiksi adalah untuk memotivasi ya teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun kemampuan teman-teman, apapun pengalaman teman-teman, itu pasti teman-teman punya sesuatu yang bisa ditulis ya, dan itu makanya motivasi saya adalah bagaimana teman-teman yang dengan kemampuan pengalaman tersebut itu bisa memberikan manfaat pada orang lain dengan dalam bentuk tulisan ya. Dalam hal ini adalah memotivasi teman-teman bisa menulis sebuah buku gitu. Dan jadi itu teman-temannya sekedar pengantar aja ya untuk kita masuk ke pembahasan malam ini. Jadi kita malam ini akan membahas mengenai bagaimana kita sebagai penulis ya, ataupun bahkan kita belum penulis ya teman-teman, mungkin ya saya bilang tadi teman-teman punya kemampuan tertentu, punya pengalaman tertentu, punya experience tertentu, tapi itu teman-teman selama ini mungkin hanya dipendam sendiri, hanya di tanda petik egois sendiri ya. Apapun yang teman-teman miliki itu hanya teman-teman pegang sendiri. Itu bisa teman-teman sharing ya, teman-teman bisa bagi kepada yang lain, dalam hal ini dalam bentuk tulisannya. Jadi itu teman-teman, makanya dalam malam ini saya akan membahas mengenai secara untuk malam ini kita membahas bagaimana kita sebagai seorang yang punya kemampuan tertentu, kita bisa menuliskan kemampuan kita, menuliskan pengalaman kita, menuliskan keahlian kita itu dalam bentuk tertulis ya, dalam bentuk buku, dan itu bisa berguna bagi orang lain ya. Tentu teman-teman bertanya gitu, apakah saya bisa untuk menulis? Saya katakanlah misalnya teman-teman, oh saya bekerja di bidang akunting selama 5 tahun gitu, saya di posisi asisten manajer misalnya, atau mungkin teman-teman, oh saya bekerja di bidang legal, di bidang hukum di sebuah perusahaan, posisi saya sekarang legal manager, saya udah bekerja 10 tahun. Itu kan biasa-biasa saja legal manager. Mungkin di Indonesia ada puluhan ribu perusahaan, mungkin ada ribuan legal manager kan, tapi ya lagi-lagi teman-teman lupa gitu. Memang legal manager itu ada ribuan, tapi kan penduduk Indonesia 280 juta kan, dan mungkin dari 280 juta itu sebagiannya katakanlah 10%-nya tertarik dengan bidang hukum, tapi mereka tidak bekerja ataupun tidak kuliah di bidang hukum, sehingga mereka mungkin malas ya untuk baca buku-buku hukum yang berat. Mereka baca buku-buku mengenai ilmu hukum yang ringan gitu. Nah itu kan kesempatannya bagi teman-teman yang itu tadi legal manager bisa memberikan sebuah tulisan mengenai bagaimana hukum itu, prinsip-prinsip hukum dilakukan dalam suatu perusahaan ya, dan itu ya kesempatan teman-teman untuk bisa menulisnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya selalu bilang ya dalam live saya berapa kali ini, bahwa teman-teman tuh pasti, setiap orang adalah penulis ya. Jadi teman-teman tuh pasti adalah seorang penulis. Syarat untuk menjadi penulis itu apa? Paham yang akan ditulis gitu kan. Nah, dengan teman-teman mungkin sudah pengalaman di bidang tertentu, sudah punya pengetahuan tertentu, itu sebetulnya teman-teman sudah potensial untuk menjadi penulis. Hanya memang perlu diwujudkan dalam bentuk tulisan gitu kan ya. Makanya ya live malam ini kita akan bagaimana memotivasi diri teman-teman yang udah punya pengalaman tertentu, punya pengetahuan tertentu, itu akhirnya termotivasi untuk menulis. Dan bagaimana cara-cara yang mudah ya, cara-cara yang tidak terlalu sulit, teman-teman yang belum pernah menulis bisa menulis apa yang teman-teman ketahui, apa yang teman-teman kuasai selama ini gitu. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Nah sekarang kita akan bahas ya teman-teman, ada penjelasan ini ya, ada 3 aspek yang itu menjadi syarat teman-teman itu bisa menjadi seorang
penulis ya, walaupun teman-teman belum pernah menulis gitu. Yang pertama adalah teman-teman punya pengalaman ataupun keahlian tertentu ya. Jadi ya saya bilang tadi, teman-teman yang sudah bekerja berapa tahun di satu bidang tertentu pasti teman-teman punya pengetahuan kan. Walaupun mungkin teman-teman merasa, saya baru asisten manajer 5 tahun kerja, apa sih ilmu saya? Nah, tapi kan teman-teman lupa bahwa ada yang posisinya masih staff, baru mulai masuk. Mereka kan butuh ilmu juga kan dari seorang yang sudah menguasai di bidang tersebut gitu. Nah, itu kan teman-teman kesempatan untuk menulis gitu, atau bahkan mungkin seorang mahasiswa gitu kan, misalnya teman-teman di bidang akunting, asisten manajer, kan mahasiswa ekonomi tingkat akhir yang sedang buat skripsi, bingung setelah kerja, nanti saya mau kerja di bidang keuangan, kira-kira apa sih yang dikerjakan di perusahaan di bidang keuangan, apakah sesuai dengan teori-teori dalam kuliah. Nah, itu kan teman-teman juga kesempatan bagi teman-teman untuk nulis ya. Jadi itu teman-temannya, syarat pertama adalah teman-teman punya pengalaman dan keahlian khusus, yang itu sesederhana apapun, sekecil apapun itu pasti bisa teman-teman tuangkan dalam bentuk tulisannya, dan pasti berguna bagi orang lain, terutama yang belum pernah mengalami atau belum mempunyai pengalaman seperti yang teman-teman punya ya. Jadi itu teman-temannya, syarat yang pertama adalah teman-teman itu punya keahlian tertentu. Itu udah salah satu syarat teman-teman itu bisa menjadi seorang penulis non fiksi ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga mempunyai selain itu tadi ya, mempunyai pengalaman ya, teman-teman tuh punya pengalaman. Jadi tidak aja keahlian, juga punya pengalaman ya. Ya saya bilang tadi, kalau teman-teman sudah jadi asisten manajer di bidang finance, selain punya ilmu finance juga punya pengalaman kan, pengalaman praktek sebagai finance, yaitu bisa teman-teman tuangkan dalam bentuk tulisannya. Jadi itu dua syarat ya, punya pengalaman dan juga punya pengetahuan mengenai yang akan ditulis gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya teman-teman punya keahlian ya. Jadi otomatis ya teman-teman sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, ya teman-teman punya keahlian ya. Contohnya ya, itu tadi teman-teman yang mungkin di bidang finance mungkin sudah 5 tahun kerja, udah punya keahlian bikin anggaran untuk perusahaan gitu, atau setidaknya punya pengalaman untuk mengontrol pengeluaran dari departemen marketing misalnya kan. Kalau pengalaman saya kan di marketing itu biasanya marketing dengan finance itu seperti Tom and Jerry ya. Jadi kita ini pasti isinya setiap meeting itu pasti ribut gitu. Kalau orang istilahnya, kalau kita itu marketing itu selalu ngegas, orang finance itu selalu ngerem gitu kan. Nah itu kan berarti kan teman-teman yang sudah di finance kerja di bidang keuangan itu pasti punya ini ya, punya keahlian untuk bagaimana mengerem tapi tidak membuat mobilnya itu berhentinya mendadak gitu kan. Karena kayak kalau terlalu ngerem marketing untuk beraktivitas ya ujung-ujungnya penjualannya malah seret gitu kan. Nah, makanya keahlian mengerem yang yang pas sehingga akhirnya tetap penjualan tetap lancar tapi keuangan juga tetap terkontrol, itu kan keahlian ya teman-teman yang teman-teman punya gitu. Jadi itu ya teman-teman, nggak susah kok ya teman-teman tuh punya keahlian tapi bisa menulis gitu. Yang penting punya pengetahuan, punya pengalaman melakukannya, dan punya keahlian khusus di bidang tersebut. Itu sudah syarat yang teman-teman bisa ya, untuk teman-teman bisa menulis suatu buku gitu. Jadi tanpa teman-teman sebelumnya pernah menulis buku ya. Nah, saya nulis ngomong ini juga bukan omong-omong ya teman-teman. Yang 4 tahun yang lalu saya belum nggak kebayang bisa menulis satu buku pun gitu kan. Memang saya pengalaman 20 tahun di marketing gitu ya. Saya dari mulai level staff sampai senior manajemen, saya alhamdulillah pernah menapaki bidang itu gitu. Dan S2 saya juga dulu marketing, sehingga saya sangat paham tentang marketing, tapi saya tidak pernah terpikir untuk menulis gitu kan. Nah, ide itu menulis itu muncul ya ketika 4 tahun lalu ada COVID kan, kita work from home, jadi lebih banyak di rumah, banyak gabutnya ya. Akhirnya ya saya berpikir bagaimana mengisi waktu gabut karena COVID itu dengan cara yang positif, yaitu akhirnya saya terpikir untuk menuangkan dalam bentuk tulisan ya. Akhirnya 4 tahun yang lalu saya berhasil menulis satu buku ya, waktu itu buku marketing di new normal. Karena itu kan waktu dulu pas COVID kan ada isu new normal kan kencang banget kan. Ya udah tanpa terasa akhirnya saya menulis buku, akhirnya bisa menulis sekitar 8-9 buku marketing, buku bisnis, dan bahkan akhirnya saya tertarik untuk menulis novel ya. Sampai sekarang alhamdulillah sekitar 7-8 novel sudah saya tulis. Jadi itu ya teman-temannya, sepanjang teman-teman punya kemampuan, keahlian, pengalaman tertentu, teman-teman itu pasti bisa menulis ya. Saya yakin. Jadi yang penting niat, yang penting motivasi, teman-teman tuh pasti bisa nulis ya. Ya kalau ditanya, saya nggak mau ya, karena saya menulis 20 buku itu juga dimulai dari saya menulis mengenai marketing yang saya jalani 20 tahun. Akhirnya saya
bisa menulis banyak buku marketing, ya alhamdulillah, buku bisnis, bahkan akhirnya menulis novel juga gitu kan, termasuk antologi gitu. Jadi itu ya Kak ya, sekedar motivasi saja bahwa teman-teman itu pasti apapun yang teman-teman miliki, kalau teman-teman sudah jalani dengan baik, teman-teman sudah jalani cukup lama, itu pasti semua bisa ditulis ya. Jadi tadi saya bilang, teman-teman nggak perlu harus merasa minder lah, saya baru 5 tahun, baru asisten manajer di bidang marketing misalnya. Ya saya pasti diketawain kalau nulis marketing, ya itu saya jangan salah teman-teman ya. Teman-teman asisten manajer, tapi teman-teman di bawah teman-teman tuh ada staff marketing gitu, ada mahasiswa marketing. Nah, mereka kan butuh justru ilmu dari orang-orang yang praktis ya. Mungkin kalau teman-teman yang di marketing mungkin belajar dulu di kuliah dari Philip Kotler, kemudian dari Michael Porter gitu kan, dari segala macam profesor-profesor di bidang marketing. Tapi kan mereka ilmunya ilmu awang-awang gitu kan, ilmu tinggi tapi ya nggak langsung menyentuh kehidupan praktis di lapangan gitu. Nah, justru teman-teman yang di lapangan walaupun mungkin levelnya belum tinggi, itulah justru bisa menyampaikan sesuatu yang ada di lapangan tapi dengan bahasa yang benar dipahami oleh mereka-mereka yang baru mulai kerja ya. Nah, itulah keuntungan teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman, lagi-lagi jangan merasa minder baru punya pengalaman berapa tahun. Ya kebetulan saya kemarin 20 tahun ya di bidang marketing, akhirnya menulis buku marketing. Tapi saya yakin teman-teman dengan pengalaman 4 tahun 5 tahun saja itu sudah, saya yakin cukup ya bisa untuk menulis suatu buku. Ya tentu nanti saya akan jelaskan ya bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana teman-teman harus jalani sehingga teman-teman termotivasi dan bisa menulis apa yang teman-teman kuasai tadi itu dalam bentuk sebuah buku gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih inti dari yang saya akan bahas malam ini adalah seperti itu gitu. Nah sekarang setelah teman-teman merasa punya kemampuan, punya pengalaman, punya keahlian tertentu, walaupun saya bilang tadi nggak harus advance ya, nggak harus tingkat tinggi, nggak harus teman-teman sudah senior manager seperti saya untuk menulis buku ya. Saya bilang asisten manajer pun pasti bisa nulis buku gitu. Jadi ya itu teman-teman sudah punya kemampuan itu, teman-teman pasti bisa ya menulis. Dan memang ada beberapa syarat teknis dan non teknis yang teman-teman mungkin harus jalani, teman-teman harus kuasai ya sebelum teman-teman ya bisa terdorong, tergerak untuk menulis sebuah buku gitu. Nah, langkah-langkah non teknis saya akan jelaskan ada 2 langkah besar ya, langkah non teknis dan langkah teknis gitu. Nah, saya akan mulai dengan langkah non teknis, bagaimana teman-teman tuh bisa mulai menulis sebuah buku berdasarkan pengalaman, keahlian dan juga pengetahuan yang teman-teman punya itu dalam sebuah buku non fiksi ya. Apakah itu buku ilmiah populer ataupun juga mungkin buku biografi, itu pilihannya, tapi artinya dalam bentuk buku non fiksi gitu. Yang pertama adalah teman-teman langkah non teknisnya adalah refleksi diri dan pemetaan ide gitu. Jadi artinya ya kalau teman-teman punya keahlian di bidang finance ya teman-teman ya harus refleksi diri. Oh, saya finance-nya ahlinya di bidang apa sih? Apakah di bidang ini gitu, apa di bidang perencanaan anggaran, apakah di bidang pengontrolan anggaran gitu kan ya. Mungkin selama ini teman-teman bekerja 5 tahun itu lebih di kontrol anggaran gitu kan. Saya bilang tadi seperti Tom and Jerry antara marketing dengan finance itu adalah di pengontrolan anggaran gitu kan. Nah kalau teman-teman merefleksikan diri, memetakan diri bahwa oh saya ini ahlinya finance tapi di bidang pengontrolan anggaran, ya teman-teman jangan berpikir untuk menulis buku mengenai sesuatu yang teman-teman kurang kuasai, misalnya bagaimana membuat anggaran gitu. Ya udah teman-teman fokus aja menulis buku di bidang pengendalian anggaran, kontrol anggaran gitu. Ataupun kalau saya di marketing ya teman-teman ya, saya di marketing 20 tahun. Semua bidang marketing saya alhamdulillah pernah jalanin ya, dari bidang branding, dari bidang event promotion, kemudian dari bidang trade marketing, dari bidang strategik ya juga pernah, kemudian dari bidang PR, public relation secara sederhana juga pernah, digital marketing saya juga handle gitu kan. Nah, tapi saya merasa bahwa keahlian saya tuh yang paling bisa ditonjolkan, yang paling bisa ditulis itu adalah di bidang branding dan strategic marketingnya gitu ya. Karena memang ya itulah kebanyakan saya dari mulai staff sampai di level senior manajemen itu lebih di banyak bidang branding gitu. Makanya ya saya lebih memilih nanti saya memetakan bahwa saya punya keahlian di branding, ya saya akan nulis di bidang branding, bukan di bidang public relation misalnya. Walaupun saya pernah menangani public relation, tapi itu hanya sekedar saja gitu. Saya tidak menguasai benar, ataupun saya tidak akan menulis mengenai marketing riset pemasaran gitu kan. Ya walaupun saya pernah sering melakukan kegiatan riset pemasaran, tapi saya merasa passion saya tidak di situ, dan itu pun juga tidak saya lakukan sendiri ya. Biasanya saya menunjuk
lembaga riset pemasaran untuk melakukan riset pemasaran di proyek-proyek marketing yang saya kerjakan. Tapi yang benar-benar saya kerjakan, yang benar-benar saya buat konsepnya dari awal, kemudian saya pantau pelaksanaan itu di bidang branding. Makanya ya, itu tadi ya, langkah pertama non teknisnya adalah teman-teman pahami dulu gitu potensi teman-teman di mana, kemudian teman-teman tuh pemetaan kekuatan kemampuannya di mana, itu yang pertama ya. Jadi itu kalau itu berarti kalau teman-teman sudah paham, berarti udah fokus kan. Jadi kalau teman-teman yang fokus tadi mau membuat pokoknya bidang finance tapi di bidang pengontrolan anggaran, itu berarti teman-teman tinggal mencari tuh tema-tema mana saja di bidang kontrol anggaran itu yang bisa ditulis dalam bentuk buku ya teman-teman gitu ya. Jadi itu langkah non teknis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah motivasi dan mindset ya teman-teman ya. Jadi ya saya bilang tadi ya, semua itu pasti dimulai dari niat ya, semua dari motivasi gitu. Ketika saya menulis pertama kali pun dulu 4 tahun yang lalu ketika COVID, yang motivasi pertama adalah saya merasa gabut gitu kan, karena kan work from home ya. Jadi waktunya lebih banyak kosong ya, karena biasanya perjalanan pulang pergi kantor aja sekitar 5 jam kan kalau saya biasanya dengan kendaraan ya. Karena COVID bekerja dari rumah kan, berarti 5 jam itu yang tadinya untuk pulang pergi kantor ya akhirnya ya di rumah aja kan, selain ngerjain pekerjaan kantor dari rumah gitu. Jadi akhirnya ya motivasi saya untuk mengisi waktu gabut tadi ya 5 jam yang tadinya habis di jalan, gimana caranya mengisi dengan positif ya. Akhirnya saya memilih untuk menulis, itu kan motivasi pertama saya gitu kan. Motivasi yang kedua adalah saya kan sebagai pemasar ya, sebagai orang marketing itu pasti sangat terkena dengan COVID ya teman-teman. Teman-teman pasti masih ingat ya, COVID itu kan kita tidak boleh kemana-mana, kemudian tidak boleh mengadakan event apa-apa, tidak boleh mengumpulkan massa, tidak boleh melakukan kegiatan apapun gitu kan di luar. Nah itu kan sementara marketing itu adalah kegiatan yang banyak berhubungan dengan orang ya, di luar gitu. Marketing itu tidak hanya iklan yang di TV, tapi juga kegiatan yang langsung ke konsumen. Nah itu kan berarti saya istilahnya ini ya, ada rasa khawatir kira-kira setelah COVID berakhir apakah marketing akan seperti dulu, apakah berubah total gitu, apakah mungkin profesi marketing tanda petik akan mati gitu ya setelah ada COVID. Nah itu kan berarti kan saya ada kerisauan ya, makanya saya harus banyak melakukan riset nih supaya saya tahu nih kurang lebih setelah COVID nanti marketing akan seperti apa. Nah akhirnya itu tadi teman-teman ya, motivasi saya penulis itu adalah untuk sekaligus melakukan riset, sekaligus untuk mempelajari kira-kira setelah COVID itu marketing itu akan seperti apa sih. Jadi ya itu ya, motivasi kedua adalah ya untuk supaya saya nanti bisa antisipasi ketika COVID sudah selesai. Kalau marketing itu dunianya berubah ya saya sudah siap karena sudah saya pelajari sebelumnya. Walaupun niatnya adalah untuk nulis buku juga kan sambil mengadakan riset itu. Jadi itu ya teman-teman. Teman-teman harus punya motivasi untuk menulis ya, apapun itu ya. Saya bilang tadi kalau bisa, kalau saya kan konteksnya adalah karena COVID kan, karena COVID daripada gabut dan juga khawatir overthinking gimana masa depan marketing di masa depan di setelah COVID. Nah itu kalau teman-teman yang ya bisa saja gitu, misalnya menulis itu untuk misalnya ya karena supaya bisa memberikan sumbangan buat adik-adik kelas gitu. Jadi misalnya teman-teman mungkin mau misalnya balik ketika reuni di kampus gitu kan, datang sambil bawa buku dibagi-bagikan kepada adik-adik kelas gitu kan, buku terkait dengan pekerjaan teman-teman. Itu bisa motivasi seperti itu juga gitu. Atau bahkan bisa jadi motivasinya adalah untuk komersial, ya nggak masalah gitu ya. Jadi kan tetap bagaimanapun buku diterbitkan ya pasti dijual kan, pasti mencari untung gitu kan, penerbitnya termasuk penulisnya mencari royalti, ya nggak masalah juga gitu. Teman-teman yang punya motivasi menulis itu untuk nanti bisa jadi komersial juga nggak apa-apa gitu. Ada juga teman-teman yang mungkin motivasinya adalah untuk saya mau, kalau di dalam Islam kan ada yang namanya amal jariah kan. Jadi walaupun kita sudah meninggal, amal kita itu tetap jalan, pahalanya tetap ada gitu kan ya. Salah satunya adalah dari ilmu gitu kan. Kalau kita punya ilmu, kita tuangkan ilmu dalam bentuk buku, bukunya kemudian dibaca orang dan berguna bagi banyak orang. Kita sudah meninggal pun, sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun meninggal, tapi buku itu masih dibaca ya, pahalanya tetap ngalir ke kita ya. Bisa jadi juga ya motivasi seperti itu gitu. Jadi itu ya teman-teman harus ini ya, harus memotivasi diri, menetapkan apa tujuan teman-teman untuk menulis ya. Itu akan membuat teman-teman lebih termotivasi dan lebih percaya diri ya. Jadi karena dalam menulis pertama kali pasti ada keraguan kan, itu udah pasti ya. Jadi dalam apapun yang kita mulai dari tahap awal itu pasti ada keraguan kan, pasti ada rasa tidak percaya diri. Nah itu kan bisa kita lawan ya teman-temannya, kalau teman-teman itu punya motivasi yang kuat, punya niat yang kuat kenapa untuk melakukan itu gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-temannya 2 langkah
non teknis yang teman-teman tuh bisa lakukan ketika teman-teman baru mulai menulis ya, ingin menulis sesuatu yang teman-teman kuasai, sesuatu keahlian yang teman-teman miliki itu bisa menjadi suatu bentuk buku. Ya pertama adalah ya teman-teman harus memetakan, jadi teman-teman ya bidang apa sih yang saya kuasai, bidang apa sih yang saya bisa menulis dengan mudah, itu ya teman-teman harus tentukan. Yang kedua adalah ya teman-teman harus punya motivasi dan niat yang kuat ya, sehingga teman-teman bisa mengatasi rasa tidak percaya diri, rasa overthinking ketika mulai menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman langkah non teknis ya ketika teman-teman ingin mulai menulis sebuah buku ya, berdasarkan kemampuan keahlian yang teman-teman miliki gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkah teknis ya teman-teman. Jadi selain langkah non teknis ya teman-teman juga harus punya langkah non teknis ya. Kenapa teman-teman harus menulis sebuah buku dari keahlian yang teman-teman punya ya. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman harus buat ini ya, perencanaan dalam menulis ya. Ini sebetulnya teknis dasar menulis ya teman-teman. Ketika teman-teman untuk menulis ya teman-teman, terutama ketika teman-teman menulis sebuah buku ini ya, buku non fiksi kan kemarin saya jelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan menulis sebuah buku non fiksi. Yang pertama dan terutama adalah teman-teman harus membuat kerangka tulisan ya. Jadi misalnya ini ya buku kampanye pemasaran saya tulis ya, ada 9 bab gitu kan. Nah, teman-teman harus tentukan tuh ketika misalnya saya akan menulis buku kampanye pemasaran. Nah, saya akan menulisnya dari mulai konsep dari sampai dengan pelaksanaannya, implementasinya seperti apa gitu kan. Nah, berdasarkan hal tersebut ya teman-teman harus membuat ya dari bab 1 sampai bab 9 itu apa saja isinya gitu. Kalau saya kan bab 1 misalnya buku kampanye pemasaran yang saya tulis ini, saya tentukan nih bab 1-nya adalah mengenai definisi kampanye, kemudian yang kedua mengenai merek, kemudian yang ketiga mengenai penetapan tujuan membuat kampanye pemasaran, yang keempat adalah pemilihan target dari kampanye pemasaran, kemudian menganalisa saluran-saluran apa saja yang dipergunakan untuk melakukan kampanye pemasaran gitu. Kemudian yang ke 6 adalah bagaimana membuat pesan-pesan kampanye gitu kan, marketing pesannya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian juga setelah itu bagaimana melaksanakannya. Bab 8, bab 9 adalah evaluasinya seperti apa gitu. Nah, dan kemudian saya tambahkan dengan bab 10 jam 11 ada bab 10 adalah studi kasusnya, yang bab 11 adalah kesimpulannya. Jadi teman-teman itu adalah kalau teman-teman sudah bisa membuat menentukan buku yang teman-teman tulis itu bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, itu otomatis teman-teman yang pertama lebih percaya diri ya, karena teman-teman udah tahu tuh apa yang ditulis. Yang kedua adalah teman-teman punya arahan gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan riset, bab 1 ini mengenai definisi dari kampanye pemasaran ya, teman-teman akan googling, akan nanya ChatGPT, fokus kepada kampanye pemasaran gitu kan. Jadi kalau bab 2 mengenai penetapan tujuan dari kampanye pemasaran ya, teman-teman akan googling, akan akan ChatGPT khusus fokus kepada tujuan pemasaran. Jadi juga teman-teman yang teman-teman harus lakukan ya ketika teman-teman ingin menulis sebuah buku secara teknis ya, teman-teman harus buat kerangka tulisan dulu ya. Kerangka tulisan maksudnya adalah itu tadi ya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir tuh apa saja isinya gitu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman harus membuat kerangka karangan agar teman-teman mudah untuk melakukan penulisan sebuah buku walaupun teman-teman belum pernah melakukan penulisan buku ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus melakukan riset ya. Lagi-lagi ya saya bilang kan tadi, selalu bilang teman-teman bisa cari data di googling, teman-teman bisa cari data di ChatGPT, atau mungkin kalau teman-teman saya bilang kan saya 20 tahun di marketing, hal-hal mengenai marketing itu sudah di kepala saya semua gitu kan, kebanyakan ya, alhamdulillah. Jadi bisa jadi saya riset dari saya menggali di otak saya sendiri ya, di pikiran saya sendiri. Jadi riset itu macam-macam teman-temannya. Jadi ketika teman-teman sudah punya struktur tulisannya, bab 1 sampai bab terakhir itu apa, nah teman-teman baru melakukan riset ya per babnya seperti apa, sehingga itu tadi teman-teman bisa tanya ke ChatGPT, bisa bertanya kepada googling, ataupun bisa bertanya kepada teman-teman sendiri ya, pengalaman teman-teman sendiri itu mengenai apa gitu. Jadi itu, nah setelah teman-teman melakukan riset kan pasti data-data sudah terkumpul ya. Nah barulah teman-teman tetapkan jadwal untuk penulisan gitu teman-temannya. Jadi ya percuma teman-teman sudah punya niat yang kuat untuk menulis, teman-teman sudah punya struktur tulisannya yang akan ditulis, teman-teman sudah melakukan riset, data-data yang diperoleh, tapi teman-teman melakukan penulisannya asal aja gitu. Misalnya ya, kalau saya lagi sibuk di kantor, ya saya seminggu nggak nulis. Ketika saya agak nganggur, saya sehari nulis 1 jam, 2 jam. Ketika saya
lagi liburan, ya saya juga nggak nulis, itu kan ya itu nggak boleh teman-teman ya. Menulis itu saya bilang, teman-teman ketika sudah menulis itu tidak boleh berhenti gitu. Jadi walaupun hanya teman-teman menjadwalkan setengah jam sehari menulis itu nggak apa-apa, daripada teman-teman sehari bisa nulis 4-5 jam tapi seminggu kemudian libur nggak nulis gitu kan. Itu lebih baik teman-teman hanya setengah jam menulis tapi konsisten ya teman-teman, terus-terusan menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetapkan jadwal penulisannya. Jadi itu ya teman-teman syaratnya untuk teman-teman bisa lebih mudah menulis. Nah, barulah teman-temannya setelah teman-teman menyiapkan masalah non teknis ya, tadi dari masalah teman-teman memetakan diri, keahlian teman-teman itu apa yang akan ditulis, kemudian juga teman-teman juga menentukan motivasi dirinya seperti apa gitu kan, niatnya seperti apa. Nah, barulah teman-teman membuat struktur penulisan seperti apa, kemudian juga membuat risetnya, dan baru menetapkan jadwal menulis, ya baru teman-teman tuh bisa menulis ya. Jadi itu ya teman-teman, syarat teknis dan non teknis yang teman-teman tuh bisa mulai menulis ya. Saya bilang teman-teman tuh nggak ada alasan nggak bisa nulis, karena saya yakin teman-teman tuh pasti punya kemampuan, punya keahlian, punya pengalaman, dan itu apapun pasti bisa tulis ya. Saya bilang teman-teman masih junior pun ada yang belum memulai itu bisa membaca tulisan teman-teman. Teman-teman yang mungkin baru menengah, tipe level menengah di kantor, yang junior pasti butuh ilmu-ilmu, pengetahuan dari teman-teman ya. Jadi pasti apa yang teman-teman tulis itu, apa teman-teman miliki itu pasti berguna ya. Tinggal teman-teman mau nulis apa tidak ya. Ya tadi teman-teman harus siapkan masalah teknis dan non teknis tadi untuk penulisan buku teman-teman gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mulai menulis itu sudah enak ya teman-temannya. Ibaratnya kita itu kalau mengemudikan mobil atau motor itu sudah masuk di gigi 1 sudah masuk gitu ya. Jadi kalau gigi 1 sudah masuk ya udah lebih enak jalannya gitu. Yang paling susah kan ketika kita baru mau mulai mengemudikan, misalnya mau pergi kemana tapi jalan hujan gitu kan, kita pasti mikir nanti macet lah, nanti banjir lah, nanti apalah. Itu kan yang membuat akhirnya kita nggak akan berkendara mobil atau motor gitu kan. Tapi ketika kita sudah masuk ke mobil atau duduk di motor, udah kita hidupin motornya, mobilnya, kemudian kita udah masuk gigi 1 ya, itu akan lebih mudah mulainya ya. Itu ibaratnya sama dengan ketika kita menulis ya. Ketika kita menulis kita sudah semua persiapan tadi sudah kita siapkan, kemudian kita sudah mulai menulis sebab 1 misalnya, yaitu sudah mulai enak ya. Artinya kemungkinan buku kita itu jadi itu lebih besar daripada kita belum mulai sama sekali gitu. Nah makanya, ketika sudah kita menulis ya, kita harus tetap menjaga ya semangat kita untuk menulis agar tetap bisa menulis dengan baik ya, tetap bisa menulis dengan lancar gitu. Nah, jadi seperti saya bilang teman-teman tuh jangan berpikir ketika mau nulis, entar saya tulisannya jelek, entar tulisannya gak menarik, entar tulisannya malah bingung sendiri, entar tulisannya nggak teratur. Itu nggak usah teman-teman. Yang penting teman-teman tulis. Toh teman-teman tadi saya bilang kan, teman-teman tadi sudah buat riset, sudah buat struktur tulisannya bab 1 sampai bab terakhir apa, dan teman-teman tuh sudah menentukan jadwal nulisnya. Ya udah tulis aja gitu ya. Nggak perlu takut jelek segala macam. Nanti toh kalau jelek bisa direvisi kan, kalau jelek itu bisa diperbaikin. Dan untuk memperbaikinya kalau sudah selesai, jadi dari teman-teman misalnya buku ini ada 9 bab, sampai bab 9 tulis, baru teman-teman revisi gitu. Jangan teman-teman bab 1 selesai direvisi, bab 2 selesai direvisi. Yang ada nanti bab 1 tuh direvisi nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya ya tulisan teman-teman tuh nggak akan bergerak dari bab 1 gitu. Muter-muter di bab 1 aja. Mendingan kita selesaikan bab 1 sampai bab 9. Sejelek apapun, tidak teratur apapun, toh setelah jadi bab 9 kita merevisinya, mengedit itu lebih mudah gitu. Kenapa? Gambaran besar bukunya tuh kita sudah tahu gitu kan, sudah dalam bentuk tulisan ya kan, kita ngerapiin gitu loh. Kalau ada ide-ide yang nggak tepat bisa kita perbaikin, kalau ada hubungan kata yang nggak tepat bisa kita perbaikin, kalau ada logika ataupun data-data yang nggak tepat dalam tulisan kita bisa kita perbaikin. Yang penting selesai dulu gitu. Jadi itu ya teman-teman, ketika teman-teman sudah udah mulai menulis, itu jangan berhenti sampai benar-benar selesai, finish, sampai tujuan, baru teman-teman revisi gitu kan. Jadi oleh sebab itu ya teman-teman, memang sebaiknya ya itu tadi ya, jangan terlalu overthinking ketika mulai menulis ya. Tulis aja gitu kan, nggak perlu berpikir macam-macam. Setelah selesai itu baru diperiksa. Itu tuh ya, jangan sampai overthinking gitu. Jadi ya kalau bisa teman-teman menggunakan pro writing aja lah. Jadi yang penting sepanjang teman-teman tadi sudah bikin struktur penulisannya ya, sudah bab per babnya sudah tahu mau nulis apa, ya udah tulis aja dari situ gitu.
free aja, merasa bebas aja, nggak perlu ada batasan takut ini gitu. Pokoknya kerjakan saja gitu. Syukur kalau teman-teman ketika baru mulai menulis, atau ya mungkin teman-teman belum pernah menulis buku, bisa diskusi dengan penulis lainnya, ataupun mungkin kalau teman-teman di misalnya ya saya bilang tadi, teman-teman di bidang finance yang ingin nulis bagaimana melakukan perencanaan anggaran di sebuah perusahaan gitu kan. Nah, ya teman-teman ya tinggal bisa diskusi sama atasan gitu, misalnya teman-teman asisten manajer gitu kan, bisa diskusi dengan manajer teman-teman, manajer finance mengenai bagaimana kontrol anggaran, sehingga nanti ya itu bisa jadi masukan teman-teman ketika menulis buku teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman, gampang ya. Jadi nggak istilahnya saya ringkas lagi ya, secara teman-teman yang sudah punya pengalaman, pengetahuan, keahlian tertentu, berapa lama pun, berapa besar pun, itu pasti berguna bagi orang lain ya. Karena kalau teman-teman sudah mulai di bidang tertentu, pasti yang belum mulai kan ada. Nah, orang-orang yang belum mulai itu bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang walaupun sudah mulai tapi belum lama, tapi tetap itu ada ilmunya yang bisa dipakai oleh orang-orang yang belum mulai kan. Nah, tapi syaratnya teman-teman harus siapkan persiapan teknis dan non teknis ya. Kalau non teknisnya, pertama teman-teman harus tahu nih teman-teman mampunya menulis di bidang apa. Yaitu teman-teman akan fokus di situ ya. Jangan teman-teman mau nulis sesuatu yang teman-teman tidak kuasain gitu, sesuatu yang teman-teman keahliannya tidak miliki secara baik. Nah, jadi itu yang pertama ya teman-teman, non teknisnya tuh harus paham teman-teman tuh ahlinya ataupun menguasai bidang apa. Yang kedua ya teman-teman harus punya niat dan motivasi untuk menulis ya. Tujuan teman-teman menulis itu apa, teman-teman harus tetapkan dulu. Nah, itu jadi nanti motivasi ketika teman-teman dalam menulis. Nah, itu syarat non teknis ya. Syarat teknisnya ya teman-teman adalah yang pertama harus bikin struktur ya. Tadi saya bilang tadi, menulis buku non fiksi itu mudah teman-teman. Beda dengan menulis fiksi ya. Ketika kita nulis sebuah novel itu benar-benar imajinasi kita tuh benar-benar harus dipakai gitu. Karena kita bisa aja buat bab 1 sampai bab 10 tuh mengenai apa saja, tapi kan kalau kita cerita dari daya hayal kita kan bisa kemana-mana kan, nggak ada aturan yang pasti gitu. Beda kalau kita nulis buku non fiksi kan, buku ini misalnya kampanye pemasaran itu kan sudah ilmunya sudah ada gitu kan, prakteknya sudah ada gitu. Jadi kita nulisnya tuh nggak akan jauh-jauh dari yang kita kuasain gitu, yang sudah kita ketahui, yang sudah ada di dunia gitu. Makanya beda dengan novel yang bisa kemana-mana. Kalau kita nulis buku non fiksi pasti nggak akan kemana-mana, karena sudah pasti akan nulisnya seperti apa ya. Makanya ketika kita buat struktur tulisan bab 1 sampai bab 9 apa itu udah ketahuan. Misalnya kampanye pemasaran bab 1-nya apa sampai bab 9 saya sudah kebayang tuh ketika saya belum nulis buku ini gitu kan. Nah, itu teman-teman, jadi teman-teman harus buat ini ya, struktur tulisannya, kerangka tulisannya seperti apa gitu. Nah, setelah struktur tulisannya jadi, baru teman-teman riset ya. Jadi bab 1 mengenai, kalau ini mengenai branding gitu, mengenai merek. Nah, saya akan fokus kepada data-data informasi mengenai merek. Bab 2-nya mengenai tujuan melakukan kampanye pemasaran. Saya akan fokus ke situ. Jadi itu ya teman-teman harus melakukan riset. Nah, setelah riset barulah teman-teman buat jadwal penulisan gitu. Nah, dan ketika menulis itu juga gampang. Pokoknya apa yang teman-teman sudah punya, pengetahuan yang teman-teman sudah punya, informasi yang teman-teman sudah punya, data yang teman-teman sudah punya, dimasukin aja dalam tulisan teman-teman dari bab 1 sampai bab terakhir, bab 9 misalnya gitu kan. Setelah selesai di bab 9 itu baru direvisi, baru diedit gitu. Jadi gampang loh teman-teman sebetulnya. Nggak ada alasan ya teman-teman tuh nggak bisa jadi penulis, terutama nulis buku non fiksi ya. Karena itu saya bilang tadi, buku non fiksi itu kita mau nulis apapun, bidang non fiksi itu pasti selalu ada ininya gitu, pasti ada patokannya, ada formatnya gitu. Mau menulis finance, mengenai marketing, HRD, production, UMKM, bisnis UMKM, ataupun mengenai kedokteran, mengenai lawyer, mengenai notaris, itu pasti kan sudah ada ya rule-rule-nya semua gitu, konsep-konsepnya. Jadi pasti kita nulisnya sudah ada peta gitu kan, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi ya lagi-lagi nggak ada alasan ya teman-teman nggak bisa nulis sesuai dengan kemampuan sudah teman-teman miliki gitu. Jadi itu ya caranya gampang ya teman-teman. Jadi nggak kalau teman-teman tadi ikutin penjelasannya tuh nggak ada susahnya gitu untuk menulis gitu ya. Jadi itu lah. Makanya teman-teman ya, jadi teman-teman tuh saya selalu bilang itu nggak ada alasan ya untuk tidak bisa menulis, karena teman-teman saya yakin pasti sudah punya kemampuan masing-masing ya, itu pasti bisa ditulis ya, asal mengikuti langkah-langkah yang saya berikan tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, nah, teman-teman tuh ketika sudah tahap penulis itu saya udah yakin pasti akan jadi ya. Tinggal kecepatannya berapa lama itu mungkin tergantung waktu yang teman-teman punyai ya. Kalau teman-teman sibuk kerja mungkin waktunya
agak sedikit. Nah, kalau teman-teman agak, ya saya bilang tadi ketika saya menulis pertama kali itu lagi COVID kan, kita lagi banyak di rumah, work from home, waktu saya lebih banyak, jadi otomatis saya 1 bulan dulu bisa jadi 1 buku jadi ya, buku pertama saya 1 bulan tuh jadi. Kenapa ya? Karena ya waktunya banyak. Tapi kalau teman-teman sekarang sudah mulai kerja dari kantor gitu kan, sudah mulai sibuk lagi ya, mungkin akan waktu berapa lama, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting tetapin target aja gitu. Oh misalnya setengah tahun harus jadi 1 buku, ya udah teman-teman buat jadwalnya sesuai dengan target teman-teman ya. Kira-kira dalam waktu setengah tahun tuh buku teman-teman jadi gitu ya. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, gampang kan, cara teknis atau teknis teman-teman tuh bisa mulai menulis gitu ya. Memang sih ada hal teman-teman juga perlu lengkapin ya, selain tadi saya sebutkan tadi, supaya teman-teman lebih bisa termotivasi, lebih bisa punya niat yang kuat untuk menulis ya. Jadi yang pertama teman-teman tentu harus yakin ya dengan nilai konten. Saya bilang tadi, teman-teman mungkin baru 5 tahun kerja di bidang finance, mungkin teman-teman selama ini di bidang finance baru mengurusi masalah kontrol budget ya. Jadi misalnya dari teman-teman ditugaskan di kantor untuk mengawasi budget-budget dari marketing gitu. Yang saya bilang tadi, marketing dan finance itu kan seperti Tom and Jerry ya. Jadi yang si marketing maunya ngegas, si finance maunya ngerem gitu kan, setiap anggaran gitu. Itu ya teman-teman mungkin yakin bahwa konten ini penting. Ya pasti sangat penting. Kenapa? Ya karena saya bilang ini adalah Tom and Jerry, pasti setiap perusahaan antara finance dengan marketing itu pasti selalu berantem gitu kan dalam masalah anggaran. Nah, kalau teman-teman nulis buku mengenai pengontrolan anggaran bidang marketing sebagai seorang finance, itu pasti yang akan baca banyak. Yang pertama adalah orang marketing pasti, yang kedua orang finance gitu kan, yang ketiga mahasiswa yang belum kerja tapi udah tahu tuh bahwa antara marketing dan finance itu adalah seperti Tom and Jerry gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah yakin bahwa konten yang teman-teman itu tulis itu memang penting atau dibutuhkan oleh banyak orang, ya teman-teman akan lebih termotivasi ya, akan lebih bersemangat lagi untuk menulis. Jadi itu ya teman-teman ya, pertama teman-teman harus yakin tuh konten ataupun isi buku yang teman-teman tulis itu akan bermanfaat, itu akan memberikan semangat kepada teman-teman gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tentukan ya tujuan dari menulis itu apa gitu. Saya bilang tadi, tujuan menulis itu untuk saya mau sambil belajar tapi sambil menulis gitu kan. Saya bilang tadi, teman-teman tuh bisa, misalnya teman-teman di bidang finance, selama ini teman-teman ini baru menguasai satu bidang finance, tapi teman-teman ingin menguasai bidang yang lain ya, teman-teman kan menulis itu sambil belajar ya, jadi sambil meningkatkan kemampuan finance teman-teman. Itu bisa. Tujuan yang pertama adalah teman-teman sambil belajar di bidang yang teman-teman jalani sekarang ini sambil menulis buku. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya itu tadi, teman-teman ingin memberikan manfaat bagi bagi junior-junior teman-teman gitu. Jadi ya saya bilang tadi, mungkin bagi staff-staff finance di perusahaan lain yang belum tahu mengenai bagaimana kontrol budget, ya teman-teman bisa nulis buku kontrol budget. Tujuannya apa? Biar para staff-staff tadi itu bisa belajar gitu kan dengan membaca teman-teman, ataupun mungkin juga mahasiswa di bidang manajemen bisa baca buku teman-teman, sehingga ketika kerja udah tahu tuh, ketika diterima sebagai staff finance di suatu perusahaan, dia udah tahu harus mengapa yang dilakukan karena membaca buku teman-teman. Nah itu salah tujuan yang kedua ya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain gitu kan. Yang ketiga mungkin ya bisa jadi tujuannya adalah syukur laku bukunya bestseller kan, bisa dapat royalti lumayan. Itu ya itu juga tujuan gitu kan. Jadi yang penting apapun itu tujuannya, teman-teman harus punya tujuan. Nah tujuan itulah akan selalu membuat teman-teman semangat ya, ketika teman-teman mungkin down, teman-teman ketika mungkin idenya agak mandek, itu ketika teman-teman ingat tujuan teman-teman nulis apa, ya itu akan lebih termotivasi lagi ya untuk bisa menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman, tujuan teman-teman juga harus punya ya. Yang kemudian yang ketiga ya teman-teman harus, ya itu tadi ya, apa yang teman-teman tulis itu teman-teman harus kuasain ya. Ya saya bilang tadi, saya 20 tahun di bidang marketing, saya lebih banyak bekerja di bidang branding, di bidang strategic marketing ya. Ya tentu saya pede ya kalau saya nulis buku mengenai strategic marketing dan juga mengenai branding ya. Makanya ya saya buku-buku yang saya tulis itu banyak terkait dengan bidang branding ya. Karena apa ya? Karena teman-teman bisa lihat ya di etalase ini ya, di etalase 10 sampai etalase 15 itu adalah buku-buku marketing saya. Itu kan kebanyakan buku branding ya, buku-buku branding, buku-buku strategic marketing ya. Karena ya itulah yang saya kuasain gitu lah. Itu sama teman-teman, kalau teman-teman merasa menguasai satu hal, teman-teman tulis buku itu, teman-teman itu lebih termotivasi ya, karena teman-teman pede itu bahwa teman-teman bisa menulis apa yang
teman-teman itu tulis gitu, karena teman-teman juga sudah menguasai bidang itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman ya harus siap mental ya. Saya bilang tadi, ketika menulis pasti ada malesnya gitu kan, pasti ada ya namanya penulis pasti ada idenya mandek, itu nggak usah khawatir ya teman-teman. Bahkan penulis novel seperti Terelie ataupun Dilestari pun itu sering mengalami ide mandek gitu kan. Kalau bahasa menulisnya tuh adalah creativity block gitu. Jadi semacam hambatan kreativitas itu biasa ya dalam penulis yang sudah sangat terkenal pun juga mengalami itu, apalagi kita yang baru belajar. Jadi ya mental-mental menghadapi masalah itu harus kita punya ya, sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menulis buku yang akan kita tulis gitu. Nah, selanjutnya adalah ya kalau bisa kita ya itu tadi ya ada ini ya ada manajemen diri kita ya. Manajemen diri kita bisa manajemen waktu ya. Saya bilang teman-teman tuh harus nulis sehari itu minimal setengah jam harus nulis, jangan nggak boleh ada satu hari pun boleh nggak nulis. Nah itu kan berarti kan kita harus punya manajemen waktu yang bagus ya, manajemen waktu yang kuat gitu ya. Itu teman-teman ya harus miliki itu semua gitu kan. Nah kemudian teman-teman juga harus ini ya konsisten dengan apa yang teman-teman sudah tetapkan. Teman-teman sudah tetapkan waktu setiap hari nulis berapa jam ya, teman-teman harus konsisten untuk jalankan untuk lakukan itu ya gitu. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman ini ya kalau bisa sih dapat dukungan dari pihak eksternal ya. Apakah itu mungkin ya mungkin keluarga teman-teman, kalau teman-teman sudah menikah mungkin apakah istri atau suami gitu kan yang mendukung, atau teman-teman kalau belum menikah mungkin pacar atau yayang gitu kan, nah, bisa saja gitu, atau mungkin keluarga gitu kan yang bisa mendukung, atau mungkin kalau teman-teman ingin mendapat dukungan dari sesama penulis, teman-teman belum pernah menulis ya teman-teman bisa ikut komunitas menulis kan, karena sekarang kan banyak ya komunitas penulis yang secara online, jadi kita nggak perlu harus bertemu offline. Dan biasanya itu adalah penulis-penulis pemula gitu. Jadi penulis pemula berkumpul berapa puluh orang, mungkin bertemu dengan Zoom ya, dengan Google Meeting seminggu sekali. Ada instrukturnya yang selalu memberikan pengarahan-pengarahan bagaimana menulis. Itu kan kalau kita ikut komunitas seperti itu, kalau kita ada masalah dalam menulis, kita bisa curhat di forum. Nanti kan akan dibalas ya, akan dikasih komentar, akan dikasih dukungan, akan dikasih semangat, akan dikasih usulan. Jadi itu ya teman-teman ya, dukungan ataupun validasi eksternal itu juga diperlukan dalam ketika kita menulis ya. Dan yang terakhir ya teman-teman ya harus ini ya, teman-teman tuh harus teman-teman harus evaluasi ya. Jadi artinya beberapa hal yang teman-teman harus perbaikin ya diperbaikin, kalau yang masih perlu ditingkatkan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, selain teman-teman tadi mempersiapkan non fisik dan fisik dan non fisik terkait dengan teman-teman terkait dengan material ataupun non material yang teman-teman harus kuasain ketika ingin menulis suatu buku ya, teman-teman juga harus punya persiapan lain ya. Yang pertama ya adalah persiapan keyakinan terhadap isi ya. Jadi teman-teman yakin buku yang teman-teman tulis itu temanya adalah memang dibutuhkan oleh orang lain gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga harus mempunyai tujuan yang jelas ya. Tujuan menulis itu apa gitu, apakah untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, apakah bisa untuk teman-teman sambil belajar sambil menulis, ataukah mungkin teman-teman itu tujuannya ingin bukunya FYP bestseller, dapat royalti atau apapun lah ya. Itu yang penting teman-teman punya tujuan menulis ya, itu akan bisa menambah semangat teman-teman dalam menulis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus punya pengetahuannya. Jadi artinya teman-teman harus, saya selalu bilang, teman-teman harus tulis sesuatu yang teman-teman benar-benar kuasain ya, sesuatu yang teman-teman punya pengalamannya secara baik gitu, sehingga teman-teman lebih mudah menulisnya. Jadi ya itu tadi ya, teman-teman harus menulis sesuai dengan apa kemampuan teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus siapkan mental ya kayak itu tadi, karena hambatan menulis itu pasti banyak ya, rasa malas, kemudian adanya creativity block ya, hambatan kreativitas, mungkin kita idenya mandek, itu pasti selalu ada ya. Dan itu pun penulis terkenal juga pasti mengalami itu ya. Kita harus terlalu siap mental ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Yang selanjutnya adalah teman-teman kalau bisa sih dapat dukungan dari eksternal ya. Bisa jadi mungkin dari orang terdekat, dari istri atau suami, dari keluarga, dari teman, dari atasan. Tapi yang lebih baik tuh dari sesama penulis ya. Makanya kalau bisa sih ikut komunitas penulis, walaupun ini nggak harus ya teman-teman ya. Teman-teman nggak mutlak harus melakukan ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman tuh harus evaluasi ya. Jadi teman-teman harus disiplin dengan manajemen waktu gitu. Jadi itu juga teman-teman harus
punya sifat disiplin sehingga teman-teman bisa menulis dengan baik ya. Dan yang terakhir ya teman-teman harus evaluasi diri ya dalam selama proses teman-teman menulis itu apa yang harus teman-teman perbaiki, apa yang harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, menulis itu nggak susah ya. Teman-teman yang punya keahlian tertentu walaupun belum banyak tuh bisa menjadi penulis ya. Kalau mengikuti langkah-langkah yang tadi 1 jam selama live saya ini teman-teman lakukan itu semua ya. Jadi itu. Nah sekarang mungkin tujuan kita menulis itu apa sih gitu ya. Bagi teman-teman ya, ini menulis buku non fiksi ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman kerja, punya pengetahuan tertentu. Misalnya teman-teman udah kerja lah, udah katakanlah udah supervisor, asisten manajer, atau bahkan mungkin sudah manajer gitu. Ngapain sih nulis? Apa gunanya sih nulis? Ya mendingan gua kerja aja gitu. Sebetulnya banyak kan teman-temannya. Saya merasakan juga itu. Saya ketika dulu belum nulis juga berpikir seperti itu ya. Artinya buat apa sih saya nulis gitu? Ketika saya kerja, sibuk kerja, mending fokus kerja. Tapi ternyata enggak ya teman-teman. Menulis itu sangat penting ya bagi kita yang bahkan bagi kita yang bekerja pun, kita menulis suatu buku itu sangat penting ya. Ada beberapa hal yang membuat kenapa menulis itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang punya keahlian tertentu, punya pengalaman tertentu gitu. Yang pertama adalah pengakuan sebagai ahli di bidang tertentu. Jadi ya saya nggak bilang saya sudah ahli di bidang marketing atau teman-teman. Saya 20 tahun di marketing. Ya mungkin saya nggak bisa keluar-keluar, oh saya tuh sudah paham loh mengenai branding, mengenai ini gitu. Ya karena orang nggak tahu saya kan, kecuali mungkin atasan saya, rekan sekerja saya, tim saya tahu kemampuan saya seperti apa. Tapi di luar itu kan nggak tahu gitu kan. Nah, seandainya saya nulis buku, orang akan tahu, orang dari manapun yang kenal saya akan tahu saya punya keahlian di bidang branding, punya keahlian di bidang marketing, karena saya menulis buku ya mengenai branding marketing. Jadi itu ya teman-teman ya, tujuan kita pertama kali kita menulis tujuan yang pertama kita menulis buku itu agar kita juga diakui kita punya keahlian tertentu gitu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan diri dan keterampilan yang teman-teman saya bilang. Saya memang sudah paham kampanye pemasaran ya, saya 20 tahun di marketing gitu. Tapi kan tetap kampanye pemasaran itu kan selalu berkembang ya, apalagi dengan digital marketing segala macam kan pasti akan selalu berkembang gitu kegiatan kampanye pemasaran. Nah, kalau saya hanya melaksanakan yang saya kerjakan sekarang, saya tidak belajar, mungkin saya akan ketinggalan kan. Mungkin saya sebagai Gen X akan ketinggalan oleh Gen Z atau bahkan Gen milenial gitu kan. Nah, bagaimana saya tetap bisa belajar tapi saya tetap bersemangat untuk belajar ya dengan saya menulis gitu. Kalau dengan saya menulis kan otomatis saya cari data kan. Saya mencari informasi yang paling update, informasi yang paling akurat. Nah, itu membuat saya akhirnya terpacu terus untuk belajar gitu. Sehingga akhirnya ya saya bukannya mau sombong ya, tapi kalau dengan Gen Z dengan Gen Z pun saya sebagai GX untuk bidang marketing saya bisa diaduk gitu. Artinya kita mau ngomong digital marketing seperti apapun saya bisa diaduk gitu. Walaupun saya lahir dengan zaman mesin ketik gitu kan. Karena apa ya? Karena saya selalu belajar. Nah, kenapa saya termotivasi belajar? Ya karena saya menulis buku gitu. Dengan saya menulis buku, saya banyak riset ya akhirnya saya banyak untuk belajar gitu. Itu juga teman-teman ya. Tujuan kita menulis buku yang kedua adalah untuk kita bisa sambil terus belajar, sambil mengembangkan diri di bidang kemampuan yang kita miliki gitu ya. Nah itu yang kedua ya, pengembangan diri dan keterampilan gitu. Kemudian tujuan kita menulis buku sebagai kita katakan sebagai karyawan, sebagai pekerja, yaitu kita memberi kontribusi kepada masyarakat ya teman-temannya. Jadi ya udah pasti gitu. Jadi seperti saya nulis buku ini ya teman-teman, branding for non branding company ya, itu di etalase 12. Nah, buku ini kan sebetulnya untuk memberikan panduan ya bagi perusahaan yang mungkin selama ini belum pernah melakukan kegiatan branding, tidak ada personel di satu perusahaan tersebut yang bisa melakukan kegiatan branding, tapi ingin melakukan kegiatan branding gitu. Nah, bagaimana caranya mereka dapat melakukan kegiatan branding? Ya tentu dengan baca buku yang praktis ya, buku yang secara praktis step by step memberikan langkah-langkah yang tepat untuk mereka melakukan branding. Nah, makanya saya kemudian menulis buku ini ya, branding for non branding company gitu. Nah, itu kan berarti saya ya sekecil apapun, sesedikit apapun saya berusaha memberikan kontribusi ya terhadap masyarakat ya, dengan itu tadi terutama masyarakat perusahaan yang belum pernah melakukan branding tapi ingin melakukan kegiatan branding ya. Nah itu kan berarti itu saya memberikan kontribusi. Nah itu bisa jadi teman-temannya. Tujuan kita kedua adalah ketiga ya, adalah kita memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu adalah motivasi kita untuk menulis suatu buku gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat mungkin manfaat finansial ya teman-teman, saya bilang tadi. Ya walaupun kalau saya terus terang sih bukan tidak terlalu ya, artinya
tujuan utama saya bukan bidang finansial ya, bukan untuk mendapatkan royalti gitu. Tapi ya kalaupun ada ya alhamdulillah gitu kan, itu rezeki gitu. Tapi ya itu terserah sih teman-teman meletakkan manfaat finansial itu sebagai tujuan utama pertama ataupun tujuan yang terakhir atau tujuan tengah-tengah, itu masing-masing ya, terserah ya. Tapi artinya tujuan finansial itu bisa menjadi salah satu tujuan kita sebagai karyawan ataupun sebagai seorang yang ahli bidang tertentu tuh untuk menulis ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi tujuan finansial gitu. Yang kelima adalah membangun jaringan dan relasi ya teman-teman. Ya otomatis ya, kalau teman-teman mungkin nulis buku, minimal teman-teman punya jaringan relasi dengan sesama penulis. Mungkin minimal teman-teman punya menambah jaringan relasi dengan penerbit. Mungkin kalau teman-teman buku teman-teman itu dianggap menarik, akhirnya teman-teman bisa punya jaringan di bidang lain ya. Seperti saya terus terang ketika saya menulis buku, akhirnya saya ada teman saya yang bekerja di suatu perusahaan tertentu di bidang, waktu itu bukan di bidang bisnis ya, dia di bidang organisasi non-profit. Tapi kan organisasi non-profit itu tetap butuh marketing ya, sekarang apapun butuh marketing gitu. Bahkan organisasi yang tidak mencari untung pun tetap butuh marketing untuk melaksanakan kegiatannya. Akhirnya saya diminta untuk menjadi pembicara ya di perusahaannya, di organisasinya, di yayasannya itu menjadi pembicara marketing ya, untuk bagaimana perusahaan yang di bidang non-profit tuh tetap bisa melakukan kegiatan marketing. Itu kan berarti kan saya menambah relasi ya teman-teman, menambah jaringan pertemanan dengan organisasi non-profit gitu ya. Karena apa ya, karena saya menulis buku, akhirnya teman saya ketika mengusulkan saya sebagai pembicara di organisasinya ya, teman-teman organisasinya itu mau. Karena apa, dia melihat portofolio buku-buku saya di bidang marketing gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, untuk membangun jaringan dan relasi itu juga bisa menjadi tujuan kita menulis buku ya, sebagai karyawan ataupun kita sebagai ahli ataupun profesi di bidang tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan kita menulis buku adalah ya kepuasan pribadi ya. Jadi ya bagaimanapun terus terang teman-teman ya, saya ya walaupun itu hanya kepuasan untuk pribadi ya, bukan untuk sombong-sombongan atau untuk apa ya, terus terang bukan karena itu. Tapi ketika saya selesai menulis satu buku diterbitkan tuh ada rasa happy lah ya, rasa puasa dalam hati. Itu kan nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, tidak bisa dinilai dengan uang juga gitu. Jadi bisa seperti itu juga bisa sebagai legacy ya. Teman saya pernah bilang, wah enak kamu nulis buku, jadi kamu punya legacy gitu ya. Legacy itu seperti warisan lah ya, kurang lebih ya. Jadi kan warisan tuh nggak hanya dalam bentuk uang ya, nggak perlu harus bentuk harta, tapi bisa juga dalam bentuk ilmu gitu kan. Justru warisan dalam bentuk ilmu itu saya bilang kalau dalam muslim tuh ada namanya amal jariah kan. Saya menulis buku ini mungkin sampai puluhan tahun, 100 tahunan misalnya ya, dibaca orang, ya saya sudah nggak ada, saya sudah meninggal, tetap amal ibadahnya insya Allah pahalanya dapat ya, karena orang baca buku saya gitu. Itu apalagi kalau penulis-penulis yang bukunya sampai dibaca ratusan tahun gitu kan, berarti kan walaupun dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi pahalanya tetap mengalir ke dia ketika orang membaca bukunya. Itu kan ya bisa menjadi warisan lah ya, tujuan kita menulis itu gitu. Jadi ya itu masing-masing orang beda-beda ya, tapi bisa jadi ada orang punya tujuan seperti itu gitu. Dan yang selanjutnya dia bisa meningkatkan brand personality ya. Jadi ya Pak Dwi itu ternyata bukan hanya seorang marketing, tapi juga menjadi novelis, walaupun ya mungkin novelis pemula gitu kan ya. Karena saya nulis novel, itu kan akibat saya menulis buku ya, saya punya brand personal tertentu gitu kan. Jadi itu juga bisa ya tujuan dari kita menulis sebuah buku gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ya kita jadi punya pengaruh ya, kita punya pengaruh ya, jadi influencer di bidang yang kita tulis. Karena teman-teman di bidang finance, teman-teman menulis buku yang ternyata bestseller gitu ya, teman-teman jadi bisa jadi influencer di bidang finance gitu kan, karena ya teman-teman menulis satu buku gitu. Jadi itu ya teman-teman, teman-teman itu menulis suatu buku itu, walaupun teman-teman karyawan, teman-teman mungkin punya UMKM, teman-teman mungkin punya keahlian tertentu, dokter, notaris, ataupun lawyer ataupun apa, tapi teman-teman ngapain sih saya udah punya profesi itu, saya masih harus nulis buku, kayak nggak punya kerjaan amat, saya nggak, gaji saya cukup kok, penghasilan saya cukup kok, ngapain saya nulis buku, repot-repotin. Ternyata enggak ya teman-teman, yang menulis buku itu bagi kita yang bekerja, bagi kita yang punya profesi itu juga penting ya, karena ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan gitu dari kita menulis sebuah buku ya. Jadi secara ringkas saya sebutkan, teman-teman, tadi saya sudah jelaskan secara detail, sekarang secara ringkas saja. Yang pertama adalah pengakuan sebagai ahli di bidang tertentu gitu ya. Seperti saya bilang, ketika kalau saya menulis buku marketing, orang yang tidak kenal saya tahu bahwa saya
orang yang cukup ahli lah di bidang marketing gitu. Tidak hanya orang di perusahaan saya saja yang tahu gitu kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan diri dan peningkatan keterampilan ya. Lagi-lagi teman-teman, saya itu kan ya sekarang digital marketing berkembang kan. Jadi saya sebagai Gen X tuh harus bersaing dengan Gen Z dan Gen milenial kan. Ya saya berarti harus belajar ya agar tetap update dengan pengetahuan marketing, digital marketing terkini gitu. Caranya belajar gimana? Ya dengan nulis buku. Dengan saya nulis buku, saya terpacu untuk melakukan riset. Akhirnya ya saya pengetahuan saya update mengenai marketing ya. Itu kan dampak dari saya menulis buku ya. Itu tuh yang kedua gitu. Nah, yang ketiga adalah memberikan kontribusi pada masyarakat ya. Apapun yang kita tulis, apapun yang bagaimanapun kita menulisnya, kalau kita bisa menjadikan menjadi suatu tulisan, bahkan menjadi suatu buku, pasti akan dibaca orang kan. Nah itu pasti akan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jadi itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah manfaat finansial. Ini ya tergantung orang ya, bisa jadi tujuan utama, bisa jadi tujuan tambahan saja gitu. Misalnya kalau buku kita jadi bestseller ya otomatis kan royaltinya besar ya, otomatis kan ada keuntungan finansial di situ gitu ya. Jadi ya itu. Kemudian yang kelima adalah membangun jaringan relasi ya. Kalau kita dikenal sebagai penulis buku, kita dikenal punya keahlian tertentu, tergantung yang kita tulis bukunya ya kita bisa jadi punya mengembangkan relasi ya dengan orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan pengetahuan kita ataupun ingin berdiskusi dengan kita gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kepuasan pribadi dan warisannya. Jadi ya bagaimanapun kita menghasilkan sesuatu pasti akan menimbulkan kepuasan dalam diri kita ya, apalagi dalam bentuk buku gitu. Dan itu bisa dijadikan warisan ya, warisan dalam arti ya itu bisa dibaca oleh generasi-generasi setelah kita gitu, buku yang kita tulis gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan brand personality ya. Jadi ya kita sebagai penulis di bidang tertentu, brand personality kita pasti kuat ya di bidang tersebut gitu, karena kita sudah menulis bukunya gitu. Nah, dan yang terakhir adalah kita bisa menjadi memberikan pengaruh ya, memberikan kekuasaan, memberikan influencer. Jadi kalau kita sudah menulis suatu buku itu terkenal, bestseller ya, kita menjadi influencer di bidang bidang yang kita tulis bukunya tersebut gitu. Jadi itu ya Kak ya, mengapa kita harus tetap menulis buku walaupun kita ya sudah ada sibuk kegiatan lain, mungkin kita tidak perlu tambahan income, tambahan finansial misalnya karena kita sudah merasa mampu ya, tetap kita penting ya kita sebagai seorang yang punya keahlian tertentu itu menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih pembahasan saya untuk live malam ini ya, sudah 1,5 jam kita live gitu. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat ya. Yang paling penting teman-teman termotivasi untuk menulis ya, karena saya selalu bilang, saya yakin semua teman-teman ya, saya nunjuk ke depan kamera tuh karena memang semua teman-teman yang melihat live ini atau melihat video saya itu pasti bisa nulis. Karena saya yakin setiap teman-teman pasti punya kemampuan, punya keahlian, punya pengalaman. Nah, itu pasti bisa diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau kita bercerita secara langsung kepada teman kita saja, kita bisa bercerita pengetahuan kita, pengalaman kita, mengapa kita tidak memberikannya kepada banyak orang dalam bentuk tulisan kan, tinggal merubah dari bentuk kata-kata saja menjadi tulisannya. Caranya gimana ya teman-teman, nah itu tadi ya, mengikuti live saya malam ini bisa paham ya. Nanti lagi-lagi saya akan bikin videonya ya, buat klip-klip videonya nanti akan saya upload di akun saya. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman follow akun saya bisa nanti bisa masuk ke FYP teman-teman ya, video saya ya, sehingga belum ada 1 jam. Sehingga teman-teman nanti bisa ini ya, bisa video-video saya ini cuplikannya bisa saya sampaikan kepada teman-teman gitu, bisa sampai ke teman-teman dan teman-teman bisa termotivasi untuk menulis gitu. Jadi ya teman-teman, jadi itu ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman sekali lagi saya ringkas saja teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman tuh pasti bisa menulis, itu saya yakin ya, teman-teman tuh pasti bisa nulis. Nah, karena syarat jadi menulis itu apa? Saya ulangi lagi ya, 3 syarat teman-teman itu bisa nulis. Menulis fiksi itu hanya ada 3. Pertama, teman-teman punya pengetahuan tertentu. Kedua, teman-teman punya pengalaman tertentu. Ketiga, teman-teman punya keahlian tertentu. Teman-teman yang baru kerja 2-3 tahun pun pasti punya pengetahuan kan. Nah mungkin teman-teman kerja di suatu perusahaan kalau teman-teman dianggap nggak punya pengetahuan gitu kan. Dan teman-teman pasti punya pengalaman tertentu. Pengalaman kerja 3 tahun itu sudah cukup ya teman-teman untuk bisa sesuatu yang ditulis gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman pasti punya keahlian tertentu. Walaupun baru 3 tahun, mungkin teman-teman di bidang finance, kerja di bidang pengontrolan budget, ya itu kan setidaknya
cara mengontrol budget, cara mengontrol anggaran itu adalah keahlian teman-teman ya. Itu bisa ditulis, itu bisa berguna bagi orang lain gitu kan. Atau misalnya teman-teman di bidang marketing gitu, teman-teman mungkin baru supervisor di bidang promosi gitu ya, mengadakan event-event. Nah, tetap kan keahlian teman-teman mengadakan event, dari mulai menentukan event mana yang akan dilakukan, kemudian dari mana kemudian merencanakan kegiatan event yang seperti apa, koordinasi dengan pihak-pihak akan diadakan event, kemudian melakukan loading dan uploading untuk melakukan event, kemudian bagaimana melaksanakan eventnya, bagaimana mengundang audiens untuk datang ke event, kemudian bagaimana setelah itu membuat eventnya rame, dan setelah selesai bagaimana evaluasinya, bagaimana hasilnya. Itu semua kan pasti selalu perlu keahlian ya. Nah, kalau teman-teman udah melakukan itu keahlian itu bisa ditulis gitu. Mungkin cukup judul bukunya bagaimana melakukan event yang efektif, bagaimana melakukan event yang menghasilkan cuan yang besar gitu kan. Itu sudah bisa ya teman-teman. Jadi ya mungkin nggak salah jauh-jauh ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sering ya di video teman-teman itu para afiliator ya yang mungkin sudah omset sudah gede, mungkin sudah ratusan juta ataupun puluhan juta komisi tiap bulan gitu kan. Mereka tulis buku kan banyak kan, buku dari mulai buku hijau, buku hitam, buku kuning, buku segala macam lah, buku biru dan buku lain-lain gitu kan. Itu kan sebetulnya mereka menulis pengalaman mereka ya jadi affiliate. Yang affiliate kan paling jauh 2 tahun 3 tahun kan. Karena 3 tahun afiliator itu baru ada 3 tahun gitu. Nah itu yang mereka baru 2-3 tahun jadi bisa nulis buku. Karena apa? Mereka punya keahlian kan. Mereka punya keahlian untuk bidang afiliator walaupun masih baru. Nah apalagi teman-teman yang bekerja di perusahaan gitu kan, mungkin lebih kompleks lagi yang harus dilakukan. Saya bilang tadi bagaimana menghandle event itu, walaupun teman-teman baru supervisor promosi aja itu sudah sesuatu yang kompleks ya. Saya pernah handle itu ya waktu masih awal-awal kerja ya, menghandle event itu tuh ya suka dukanya saya sudah tahu, dan itu kan bisa ditulis ya teman-teman. Tujuannya apa? Ya biar teman-teman mungkin adik-adik kelas yang baru mau lulus ingin kerja di bidang promotion tuh baca buku itu dulu, jadi tahu gitu gimana suka dukanya jadi seorang promosi di suatu perusahaan gitu kan. Atau mungkin sesama supervisor promosi ataupun manajer promosi di perusahaan lain tuh bisa tahu, oh ternyata kalau di perusahaan saya tuh begini caranya salah, atau ternyata di perusahaan lain itu melakukannya dengan lebih baik seperti ditulis di buku ini. Itu kan berarti kan tetap ya teman-teman, pengalaman yang belum banyak pun itu tetap bisa teman-teman dapatkan ilmu teman-teman dapatkan pengetahuannya, teman-teman bisa tulis ya dalam bentuk buku, dan itu bisa berguna bagi orang-orang yang lain gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih gambarannya kenapa ya kita sebagai seorang karyawan kah, seorang UMKM kah, sebagai profesi tertentu itu tetap kita harus menulis ya buku-buku yang kita tulis itu. Kita pengetahuan yang kita punya itu kita bentuk tulis dalam bentuk buku ya, karena memang itu harus dilakukan ya supaya teman-teman bisa lebih ya memberikan manfaat lah ya bagi orang lain, dan ya syukur-syukur ada keuntungan finansial ya, teman-teman bisa dapat royalti misalnya. Walaupun ya saya bilang kalau saya itu bukan tujuan utama, tapi kalaupun itu ada ya alhamdulillah gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, sekali lagi setiap orang itu adalah penulis, terutama buku non fiksi, karena buku non fiksi itu mudah untuk ditulis. Yang penting yang teman-teman tulis itu adalah sesuatu yang teman-teman kuasai ya, sesuatu yang teman-teman punyai, pengetahuan yang teman-teman miliki, kalian teman-teman miliki, itu pasti bisa ditulis ya. Sedangkan teman-teman gosip dengan rekan teman-teman aja mengenai kerjaan teman-teman itu bisa kok, kenapa nggak bisa ditulis dalam bentuk tertulis gitu kan. Kalau gosip itu mungkin hanya habis waktu selesai gitu kan, tapi kalau teman tulis jadi buku bisa dibaca banyak orang dan bisa berguna bagi banyak orang gitu. Jadi itu ya teman-teman, akhir dari live saya malam ini ya mengenai setiap orang adalah penulis itu, semoga bisa berguna bagi teman-teman ya. Untuk selanjutnya live berikutnya saya juga tetap bahas mengenai buku non fiksi untuk pemula, untuk penulis pemula, tapi memang mungkin dengan topik yang berbeda ya. Intinya sama ya, memotivasi teman-teman untuk semua teman-teman untuk bisa menjadi seorang penulis buku non fiksi. Tujuannya agar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Demikian teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi seorang penulis buku non fiksi gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.